Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah-rumah. Sukacita kita boleh bersama-sama beribadah, memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Tapi sebelum itu, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama membaca Mazmur 91. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan, saatnya kita mau bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hati kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana ada. Engkau alasan untuk kami hidup. Waktunya kami datang bawa pujian syukur kami kepadamu. Kami bawa Tuhan penyembahan kami. Engkau Allah yang layak ditinggikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siapkan hati kami. Haleluya. Amin. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segala.
besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, cari wajah-Mu, sebab Engkau yang kami perlu Tuhan. yang ku perlu. Di setiap waktu Tiada takut, Kau beserta dengan kami, Kau besertaku. karena Kau Tuhan di atas segalanya. Karena Kau Tuhan di atas segala-galanya. Saat ini kami datang, kami cari wajah-Mu Tuhan. Kau yang kami perlukan, sungguh hanya Engkau Tuhan. Yesus, Engkau penolong kami. Mari bersama-sama katakan, Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu. Tiada kami takut Tuhan, yes Lord, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus ku cari wajah-Mu, Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku, karena Kau Tuhan di atas segalanya. Sembah Dia, Yesus, Kau penolong kami. Kau yang selalu bersama dengan kami Tuhan, Kau yang selalu beserta dengan hidup kami Bapa. Kami datang Tuhan, kami cari wajah-Mu Bapa. Dengan iman kami hampiri tatamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, dalam hadirat-Nya sembah Dia, sembah Dia. Segalanya Yesus Tuhan.
Tuhan di dalam kami. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi. Mari angkat tangan kita saudaraku. Engkau yang ada di rumah-rumah, di dalam hadirat-Mu. Yes Lord. Sambil angkat tangan kita dan katakan, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Tuhan Yesus, kami nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu Tuhan, lebih dahsyat lagi kami nyanyikan haleluya. Ku nyanyi haleluya. Amin. Haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Berbuat, katakan di hidupku. Katakan tak usah ku takut. Yes Lord, dengan iman kami. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Tak usah ku takut. Perbuatan-Mu kami nyanyi haleluya bagi-Mu Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatan-Mu sama-sama kita katakan di hidupku. Haleluya. Tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia, saudaraku. Mari bersama-sama umat yang berkemenangan kita sorakan haleluya. Sekali lagi dengan suara yang mantap kita sorakan haleluya. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan,
Engkau kekuatan dalam hidup kami. Engkau penolong dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan segala pujian, sembah syukur kami hanya kepadamu. Lebih dahsyat lagi kami memuji namamu yang kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Sebab Tuhan Yesus adalah sumber kekuatan dalam hidup setiap kita yang percaya. Lambaikan tanganmu saudara di rumah-rumah sambil sorakan sambil sorakan amin, sambil sorakan haleluya, haleluya, amin. Mari dengan penuh sukacita kita memuji Tuhan hari ini saudara. Sama-sama katakan, Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat kami Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan iman kami, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga dan bumi nyatakan. Surga bumi nyatakan. Mari angkat tangan kita saudara. Angkat tanganku nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku Tuhan. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku, dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Kita katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa. Lebih dahsyat lagi katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan.
dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Puji Tuhan saudaraku, mari saat kita bersama-sama kita akan mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita saudara. Haleluya, haleluya. Mari siapkan hati kita. Kita akan menerima pesan dari tim Teologi Pusat. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai prophetic preaching atau khotbah profetik. Khotbah profetik adalah khotbah yang disampaikan dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus agar kita dapat melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Pada kondisi demikian, seorang pengkhotbah dapat menangkap pesan dan tuntunan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus untuk dilakukan pada saat tertentu. Dengan demikian, ada 3 unsur minimal yang harus dipenuhi dalam khotbah profetik. Pertama, hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus. Khotbah profetik bukanlah khotbah asal-asalan tanpa arah, tujuan, dan dasar yang tidak jelas. Seorang hamba Tuhan yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus dimungkinkan untuk menangkap pesan profetik dari Tuhan untuk diperkatakan kepada umatnya. Seseorang yang mungkin bukan dari golongan Pentakosta dan tidak mempercayai bahwa karunia-karunia Roh Kudus masih ada di zaman sekarang ini, mungkin tidak sependapat dengan konsep khotbah profetik ini. Akan tetapi, hal itu tidak menjadi alasan seseorang untuk menghakimi bahwa praktek spiritualitas Pentakosta ini adalah hal yang salah dan tidak biblikal. Kedua, petunjuk atau arahan Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 2, dikatakan bahwa sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Ini merupakan gambaran bahwa insan Pentakosta juga dapat menerima perintah dan tuntunan Tuhan melalui Roh Kudus. Dalam ayat ini tidak dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada murid-murid melalui firman Tuhan yang tertulis, melainkan melalui Roh Kudus. Hal inilah yang mendasari bahwa pengkhotbah Pentakosta cenderung membawa dimensi yang baru ke dalam persiapan khotbah, yaitu dengan menafsirkan ayat demi ayat di dalam konteks Alkitab dan tuntunan Roh Kudus untuk pendengar di zaman now. Yang ketiga, kehendak Tuhan pada zaman now. Ciri khas dari khotbah profetik adalah bagaimana memaknai firman Tuhan yang tertulis menjadi tuntunan roh kepada jemaatnya di setiap zaman. Kita percaya firman Tuhan berlaku dan aplikatif dalam setiap kondisi dan situasi. Nah, hal ini membutuhkan kepekaan dalam mendengarkan suara Roh Kudus atas apa yang Tuhan sedang katakan. Sebagai contoh, di dalam 2 Samuel 5 ayat 17-25, Daud sedang berperang dengan orang Filistin. Sebelum Daud maju berperang, dia bertanya kepada Tuhan untuk strateginya. Dan Tuhan menjawab, majulah. Maka Daud maju dan memukul kalah di tahap pertama. Lalu beberapa ayat setelahnya, orang Filistin mau melawan lagi. Dan apa kata Tuhan? Sekarang kata Tuhan, bukan majulah, melainkan janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Inilah yang dikatakan orang Pentakosta ketika kita menekankan khotbah profetik yang mengikuti tuntunan roh. Kalau Daud tidak bertanya dan mendengarkan Tuhan pada serangan yang kedua, bisa jadi dia kalah karena berasumsi strategi Tuhan sama dengan yang pertama. Umat Tuhan di zaman now juga harus peka dan dengar-dengaran dengan suara roh. Apa yang menjadi tuntunannya hari demi hari dan minggu demi minggu.
Sehubungan dengan pembahasan ketiga unsur khotbah profetik di atas, maka pesan Tuhan dalam khotbah profetik terkait menengking badai dan masuk dalam persembunyian bukanlah sebuah inkonsistensi maupun khotbah plin-plan yang membuat jemaat bingung, melainkan pesan Tuhan yang progresif terkait dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan yang harus disampaikan kepada jemaat untuk dilakukan. Alkitab juga memberikan contoh yang sangat kuat tentang khotbah profetik, di mana para rasul mencari solusi atas sebuah masalah dengan tuntunan Roh Kudus, firman Tuhan, dan komunitas orang percaya saat itu. Di dalam Kisah Para Rasul 15, di sana sedang terjadi masalah di gereja mula-mula, di mana orang non-Yahudi diminta untuk disunat dan mengikuti hukum Musa. Apa yang para pemimpin lakukan di dalam memutuskan hal tersebut? Kisah Para Rasul 15 ayat 15-17, Yakobus mengutip firman Tuhan dari Amos dan dia menafsirkan ayat tersebut menurut konteks pada zaman itu dengan menyederhanakan ratusan hukum Taurat menjadi beberapa hal saja, yaitu tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jauh dari percabulan, dan daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Ketika mereka mengirim keputusan itu kepada gereja-gereja, itu adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Ini adalah contoh nyata dari khotbah profetik yang menjawab masalah. Yakobus mengutip firman Tuhan dari kitab Amos dan bersama komunitas yang dipenuhi Roh Kudus menafsirkan dan memberikan pesan profetik untuk gereja mula-mula di zaman itu. Hal inilah yang mendasari bagaimana seorang pengkhotbah yang dipenuhi Roh Kudus harus bisa memberikan tuntunan kepada jemaat sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada zaman now. Kesimpulannya, khotbah profetik merupakan khotbah yang dihasilkan dari pengkhotbah yang berada dalam hadirat, pengurapan, dan kuasa Roh Kudus, di mana kondisi tersebut memungkinkan seorang pengkhotbah untuk mendapatkan tuntunan, arahan, dan pesan khusus dari Tuhan melalui Roh Kudus. Sebagai insan Pentakosta, kita juga menerima dan merindukan khotbah-khotbah yang profetik di seluruh komunitas kudus dimanapun kita berada. Pesan profetik ini memungkinkan seseorang untuk menangkap dan melakukan apa yang menjadi kehendak dan tuntunan Tuhan pada zaman di mana ia hidup. Sehingga dengan penuh keyakinan kita menjalani kehidupan yang berkemenangan bersama Tuhan. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kami lihat kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap. Kami berjuang sampai akhir Tuhan. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, GBI Mega Bekasi, Rayon 18 yang saya cintai, yang saya kasih dalam Tuhan. Pandemi COVID-19 hampir 1 tahun, dan puji Tuhan kita dipelihara, dijaga, dibela oleh Tuhan. Bahkan banyak orang-orang yang mengalami kesembuhan, mujizat, bahkan di tengah gelombang yang luar biasa ini. Nah, pertanyaannya, kapan ini akan berakhir? Tidak ada satupun yang bisa menjamin, tidak ada satupun yang memberikan jawaban yang pasti. Yang pasti hanyalah di dalam firman Tuhan. Karena segala sesuatu digoncangkan. Tuhan katakan, aku akan goncangkan langit, bumi, darat, laut akan tergoncang. Hari-hari ini kita melihat begitu banyak tergoncang. Langit sedang tergoncang, laut sedang tergoncang, gempa bumi juga itu, darat sedang digoncangkan, kerajaan-kerajaan sedang tergoncangkan. Waduh, banyak sekali peristiwa-peristiwa dalam beberapa bulan itu. Itu semua sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Karena Tuhan katakan hanya satu jaminannya, kerajaan yang tidak tergoncangkan hanyalah kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu kita harus mengerti hukum-hukumnya, protokolnya, tata aturannya, itu semua ada di dalam firman Tuhan. Jadi kalau kita begitu banyak mendengar firman, berita-berita di luar yang begitu mendebarkan, menakutkan, memberikan ketidakpastian kepada kita semua, kita harus kembali listen, dengarkan apa kata Tuhan. Dan kita harus kembali kepada firman Tuhan, dan ini adalah sumber yang terakurat. Saya setiap hari Bapak Ibu sekalian, saya belajar mendisiplin diri saya sendiri. Saya baca Alkitab, wow, ini kejadian yang terjadi semua sudah tertulis. Keadaan politik di dunia, bahkan politik global, ini sedang mengkerucut. Akhirnya tidak begitu, sekarang ini jadi begini. Karena itu akan mengkerucut kepada semua nubuatan firman Tuhan. Dan saya begitu terkagum-kagum ketika membaca, merenungkan ayat firman Tuhan. Wow, Tuhan kita memang maha ajaib. Dia adalah Tuhan masa dulu, masa sekarang, dan masa kemudian. Dan Dia akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tahun ini dengan tema The Year of Integrity. Nah, integrity ini di dalam KBBI artinya adalah keutuhan, solid, kesatuan. Kesatuan hati, kejujuran. Jadi satu kata dalam perkataan dan perbuatan. Sama, sinkron. Juga kalau sesuai firman Tuhan bahwa integrity itu artinya, integritas itu artinya bertindak konsisten sesuai dengan nilai-nilai dan kode etik. Jadi bertindak sesuai dengan prinsip kebenaran yang normatif, taat kepada aturan-aturan. Jadi dalam perspektif firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Di dalam Yakobus 1 ayat ke-22, firman Tuhan berkata seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman
dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang Kristen saat ini kita diuji. Apa yang kita dapat dari firman Tuhan dan apa yang kita lakukan? Seringkali pikiran kita terdistorsi, terganggu oleh banyak hal karena mendengar berita-berita dari dunia. Dan firman Tuhan katakan dunia akan menuju pada kesudahannya. Bahkan sistem dunia yang disebut one world order ada kesudahannya. Dalam 1 jam saja Tuhan akan menghancurkan Babel besar ini. Jadi kita harus keluar dari sistem dunia. Bahwa kita boleh mendengarkan atau melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia. Tetapi itu bukan standar kita. Karena semua dikontrol, direkayasa oleh satu grand plan yang namanya one world order yang akan membuat satu fear, ketakutan kepada seluruh dunia. Ketika teror ini terjadi, maka setiap umat manusia yang hidup di dunia ini mengalami ketakutan, maka mereka berhasil. Dan sekarang saatnya mereka sedang hampir berhasil. Bagaimana kita? Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya janji-janji Tuhan. Kita punya benar-benar masa depan. Karena firman Tuhan katakan masa depan itu ada. Dan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bukan ketakutan, bukan kekecewaan, bukan frustasi. Tetapi penuh pengharapan. Di dalam Mazmur 24 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan berkata seperti ini, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak bersumpah palsu. Pada bulan Desember yang lalu, Bapak Ibu sekalian, saya mendapat ayat-ayat emas ini, yaitu Mazmur 24 ayat 3 dan 4 ini, mengenai gunung Tuhan. Nah, waktu itu saya dalam perjalanan hanya sendirian saya pergi, karena mengantar juga anak saya kepindahan sekeluarga ke Jawa Tengah, di wilayah, di kota Purwokerto tepatnya. Lalu saya meminta izin kepada keluarga saya berangkat sendiri ke pegunungan yang namanya Dieng. Ya, di Wonosobo tuh masih sekitar 1 jam, 1,5 jam. Nah, waktu itu saya nyetir sendiri. Saya pikir saya mau berdoa ke sana, dan kenapa saya diberikan kerinduan ke sana, udah mungkin 30 tahun saya nggak pernah ke sana. Masih waktu itu saya masih muda sekali, saya pergi ke sana dan saya tahu bagaimana pegunungan Dieng. Samar-samar karena saya sudah lama sekali nggak pernah pergi ke sana. Dan akhirnya ketika saya nyetir sendiri, lalu saya buka Google Map. Kalau zaman dulu kan nggak ada Google Map, ya. Kita mau susah nggak susah, kita mau jalanin pokoknya. Tetapi kali ini saya punya Google Map dan saya melihat dari Banjarnegara, ada satu kota kecil namanya Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, dan saya mulai melihat Google Map ini, perjalanan ke pegunungan Dieng itu sejauh 37 km Bapak Ibu sekalian. 37 km saya pikir itu hanya setengah jam atau mungkin 50 menit lah saya bisa jalanin. Ya, apalagi kalau kosong jalannya. Ternyata saya ngelihat di Google Map ini ada 2 jam, 2 jam setengah. 2 jam setengah kurang lebih. Kenapa lama sekali? Akhirnya saya jalanin. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, ini naik jalan kulak kelok dan berbahaya sekali. Kadang curam, turun dari ke lembah, naik lagi. Dan saya pikir ini kulak keloknya bahaya sekali. Bisa mendadak jalan sempit begitu, banyak pepohonan terhalang pandangan saya. Ada hujan juga, saya harus berhati-hati. Mendadak bisa ada motor, waduh, dalam belokan itu bisa datang dari arah yang berlawanan, dan ini sangat berbahaya sekali. Saya di situ sambil benar-benar berdoa, minta pimpinan Tuhan. Akhirnya saya berpikir, ini bener nggak jalan nih? Bener nggak nih jalan nih? Kadang ada tikungan-tikungan perempatan, saya harus hati-hati. Tidak ada petunjuk, kadang signal berhenti, tidak ada signal lagi. Saya tanya, kalau ada orang lewat, ada petani di situ, saya bertanya, Pak, Ibu, apakah ini jalan ke pegunungan Dieng? Terus saja, terus saja. Semua jawabannya terus saja. Berarti benarlah gitu. Dan saya lebih
percaya juga mereka orang-orang desa tidak akan berbohong saya pikir. Dan beberapa konfirmasi demi konfirmasi. Akhirnya Bapak Ibu saya bisa nyetir sambil pusing juga kepala saya. Ini kok bisa begini perjalanan ya. Dan akhirnya saya sampai ke Pegunungan Dieng. Dingin sekali udaranya. Dan di situ saya menemukan kunci bagaimana Tuhan mau berbicara kepada saya. Mengenai integritas juga. Ini bukan kebetulan mengenai Gunung Kudus. Dan saya dapat banyak hal. Besoknya saya pergi dengan seorang tour guide yang aman, saya katakan aman, dan saya mulai bersahabat dengan dia dan dia menceritakan banyak hal. Tahun 706 kurang lebih, itu Pegunungan Dieng ini adalah tempat yang sakral atau disebut tempat suci. Bahkan dipercaya begitu banyak pejabat-pejabat yang pergi ke sana bertapa, bersemedi, dan mendapatkan kuasa dari sana. Nah, mereka percaya ketika tahun 800-an itu ada 490 candi yang dibangun. Ya sekarang tinggal hanya beberapa saja ya. Dan itu ada Dewa Siwa di sana yang dipercaya. Dan mereka datang ke sana itu hanya para imam, orang-orang kudus saja yang bisa pergi ke Pegunungan Dieng itu untuk membawa sesembahan. Saya hanya berapa jam saja nyetir, tapi kalau mereka datang ke sana dulu berjalan kaki dan selama 3 bulan atau 4 bulan. Dan kalau mereka motivasi tidak murni, mereka percaya bahwa ada kuasa dan mereka itu bisa mati di jalan atau tidak balik lagi. Wow, saya katakan ini luar biasa sekali nih cerita. Ya, itu waktu itu kerajaan Hindu yang datang. Dan dari kerajaan Hindu ke Pegunungan Dieng, maka beralih ke Bromo, memberi pengaruh ke Bromo dan juga ke Bali akhirnya. Sampai seluruh pulau Bali percaya menjadi agama Hindu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di Pegunungan Dieng itu juga dipercayai ada aliran sungai, mata air yang menjadi sungai, yaitu Sungai Rahayu. Dan setiap orang boleh minum air kehidupan, disebut air kehidupan. Dan orang kalau mencuci muka di sana itu seperti bisa muda kembali, awet muda dan panjang umur. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat rema yang dalam. Saya pergi ke sana, ternyata memang Tuhan mau bicara sesuatu. Bagaimana dengan Gunung Kudusnya Tuhan? Bahwa kita harus pergi ke Gunung Kudus dengan tangan yang bersih. Tidak ada kemarahan dan murni, tidak ada motivasi. Ada integritas di dalam hidupnya, di luar dan di dalam itu sama. Dan tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Saya dapat 3 hal ketika di pegunungan itu Tuhan. Saya melalui perjalanan berkelok-kelok, berliku-liku, menanjak ke gunung sampai turun ke lembah, naik lagi. Tuhan dan orang-orang berkata, jalan terus saja nanti akan sampai. Saya berpikir kapan sampainya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Mungkin banyak kulak-kelok, turun naik. Antara diberkati dengan tidak diberkati. Antara diperkenankan Tuhan atau tidak diperkenankan Tuhan. Kok sepertinya tidak ada suara di dalam pandemik ini. Orang hanya mendengarkan ini, mendengarkan itu. Mendengarkan mengenai virus COVID-19 yang belum berakhir. Dan mungkin mereka berpikir vaksin ini adalah jawaban. Dan di tengah vaksin sedang diproses, banyak juga isu-isu atau hoax yang menakutkan lagi. Nanti akan gagal, ini kelinci percobaan dan sebagainya. Membuat kita menjadi bingung. Sehingga seperti kita hidup in a place of nowhere. Kita nggak tahu ada di mana. Tuhan katakan keep moving sampai ke gunung Tuhan. Kalau kita tidak mencapai sampai gunung Tuhan, kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Tuhan katakan tahun ini kau harus jaga pikiran. Pikiran adalah akses masuk. Anda lihat berita, dengar suara, semua yang menakutkan itu masuk. Portalnya ada di dalam pikiran kita. Jadi medan peperangan kita ada di pikiran kita. Medan peperangan kita ada di pikiran kita. Dan ini yang disebut tempat masuk. Makanya
Firman Tuhan katakan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kesempatan itu topos artinya, dan topografi. Ada celah masuk, dia akan masuk dan menduduki tempat itu. Berapa banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, hanya bicara takut, 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 khawatir, dan seolah-olah dia tidak punya Tuhan. Bapak Ibu sekalian, keep fokus. Berjalan terus naik ke gunung Tuhan. Lalu Tuhan katakan juga, jaga mulut. Ini kan tahun-tahun yang disebut pay. Pay itu mulut. Bukankah firman Tuhan berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah? Dikuasai oleh lidah. Apa yang diperkatakan, apa yang dipercayai, itu akan jadi. Lalu jaga hati kita. Jaga hati. Ada orang berkata, hati itu punya mata. Mata hati. Feeling. Nah, feeling itu belum tentu dari Tuhan. Tetapi hati itu tempat bersemayam Tuhan di situ. Apakah hati kita dipenuhi ketulusan? Apakah hati kita dipenuhi oleh dengan kasih daripada Tuhan? Nah, Bapak Ibu sekalian, kita harus tekun dalam situasi, kondisi apapun. Dan we have to fight, kita harus berjalan. Bahwa kita sedang masuk tahun-tahun masa peperangan yang super hebat. Yang disebut peperangan rohani skala global. Kita masuk dalam era yang 10 tahun yang disebut dekade. Bukan 1 tahun saja. Saya katakan ini 1 dekade adalah 1 paket. Ini tahun yang menentukan. Dan Tuhan sudah tentukan kita untuk lebih dari pemenang. Bapak Ibu sekalian, pernah ada waktu itu ketika akhir Desember. Pada akhir Desember, kalau nggak salah mungkin tanggal 29 Desember gitu. Saya sudah hampir tidur, saya udah diranjang, saya ditelepon oleh teman saya. Pak, maaf ganggu. Waktu itu kurang lebih jam 11 malam. Nah, teman saya, Pak, tolonglah teman saya di daerah Sulawesi Utara, perlu didoakan. Kenapa? Karena sakit COVID, ya, terpapar oleh virus COVID-19. Oke, saya katakan, kenapa kamu juga hamba Tuhan? Kenapa kamu nggak berdoa saja? Pak, kali ini minta tolong dah, mesti Bapak doakan. Oke, saya katakan nanti. Oke, jadi dia telepon, kita bertiga, dan telepon. Ternyata itu di sana seorang ibu. Dan dia katakan bahwa dia udah mati rasa dan juga pendengaran sudah hampir tidak kedengeran. Jadi dia bicara lemah, Pak. Siapa ini Bapak pendeta, tolonglah doakan saya. Lalu saya katakan begini, dia sepertinya mau menyerah kalah. Dan dia katakan bahwa aku perlu ditolong. Napasnya udah megal-megal begini, megap-megap begini. Dan aku rasanya sudah tidak tahan lagi. Lalu saya mulai katakan begini. Bangun imanmu. Katakan bahwa darah Yesus menyucikan aku. Darah Yesus sanggup menyembuhkan aku. Dan aku menang saat ini. Aku ikat segala roh jahat. Roh maut di dalam nama Yesus. Aku ikat kuasanya dan aku terima kuasa Tuhan, kuasa kebangkitan, kuasa kesembuhan. Hilang semua sakit penyakit. Semua virus itu keluar dari tubuhku pada saat ini. Ucapkan seperti itu, kata saya. Dan kamu bangkit sekarang. Bangkit dari tempat tidurmu. Kuat. Saya disuruh mendoakan kok jadi saya merintah seperti ini. Ternyata Bapak Ibu sekalian, dia paksakan dirinya, seorang ibu ini. Dia berjalan dalam keadaan lemah. Dia katakan, ayo saya ingin dengar kata-kata Anda. Dengan mulut perkataan Anda, ikat kuasa jahat itu. Ikat kuasa si setan. Ikat segala sakit penyakit itu. Ikat segala roh yang menakutkan itu. Dan terima kuasa kesembuhan. Terima kuasa kebangkitan. Katakan, aku terima kuasa kebangkitan melalui darah Yesus. Dan aku sudah disembuhkan. Aku lebih dari pemenang. Terus, kata saya, terus. Dan penuh dengan Roh Kudus sekarang. Bapak Ibu sekalian, kayak yang tega ya. Doanya seperti gini. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Saya kontak besok paginya. Gimana ibu yang saya doakan kemarin?
tanpa mujizat terjadi. Dia sembuh sekarang. Kemarin harusnya nggak ada pendengaran, mati rasa. Sekarang dia lagi makan pagi. Wow, kata saya, kemenangan ada di pihak kita. Iman yang di dalam kita lebih besar dari segala apa yang ada di dalam dunia ini. Dan iman kita mengalahkan dunia. Bapak Ibu sekalian, saya terharu mendengar kesaksian-kesaksian seperti ini. Dan apakah saya katakan saya punya karunia penyembuhan? I don't know. Aku nggak tahu. Tetapi yang aku percaya, aku punya kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu menyembuhkan kita. Bukan sekedar memberi mujizat buat kita. Tapi dia akan membangkitkan kita di akhir zaman. Dan kita akan lebih dari pemenang. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 35 dan 36. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, firman ini begitu so powerful. Jadi di dalam situasi pandemi COVID-19 ini, saya nggak merasa super, tetapi saya ingin mendengar suara Tuhan. Dan saya sedang diuji iman saya. Apakah saya mau praktekkan iman saya untuk mengalahkan dunia ini? Dunia tidak menjanjikan sesuatu. Saya katakan vaksin tidak menjadikan sesuatu. Dalam tahun ini beres semua. Belum tentu. Setelah Anda divaksin, Anda tetap harus kudu pakai masker. Harus melakukan 6M malah sekarang. M yang ke-6 itu menjaga makanan, imunitas, dengan memakan vitamin dan lain sebagainya. Malah nambah. Nah, kita harus memiliki iman dalam hal ini. Iman untuk menghasilkan buah. Jadi, integritas itu luar biasa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar, doa orang yang benar itu begini. Doa yang memiliki integritas. Tetapi doa dengan tanpa iman juga tidak akan terjadi. Nah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Wow, luar biasa. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau setan punya rencana untuk membuat fear, ketakutan, gelombang ketakutan sampai semua merasa ketakutan, sampai imunnya rontok, bahkan imannya juga drop. Bapak Ibu sekalian, listen to the word of God. Kembali kepada firman Tuhan dan dengarkan, renungkan firman Tuhan. Kalau kita begitu banyak mendengar berita-berita dari dunia, politik lagi goncang, kerajaan-kerajaan goncang, Perdana Menteri ini kena COVID, ini kena gini, Perdana Menteri ini mau turun, ini lagi tergoncang dan sebagainya. Bagaimana kita sebagai anak-anak terang? Apakah kita membawa terang di dalam dunia yang terang kegelapan seperti ini, Bapak Ibu sekalian? Tuhan punya rencana. Kita bukan orang yang kalah, apalagi kalah sebelum berperang. Mazmur 108 ayat 14 dikatakan, dengan Allah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi kita harus punya skala prioritas dalam hidup kita. Listen, percaya, mendengar lebih baik daripada semua korban persembahan kita. Di lockdown bukannya orang tambah diam, tambah sibuk. Malah tidak sempat mendengar suara Tuhan. Tuhan berbicara kepada Samuel ketika ada di rumah Allah, ada di bait Allah bersama dengan Eli.
Eli orang yang sudah uzur dan sepertinya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Sampai 3 kali membangunkan Samuel. Memanggil nama Samuel, Samuel. Ya Bapak, dia pikir adalah Eli yang memanggil dia. Ketiga kali baru Eli berkata, kalau engkau mendengar suara lagi, ya Tuhan. Berbicaralah, aku ini hambamu, aku mendengar. Nah Bapak Ibu sekalian, kita lihat hari-hari ini apakah Tuhan tidak berbicara melalui peristiwa COVID ini? Bencana ini, apakah Tuhan tidak berbicara? Tuhan ingin berbicara, hey young one, the young one, young generation, God speaks to you. Tuhan sedang berbicara kepada engkau. Do you listen? Apakah kita mendengar suara Tuhan saat ini? Tetapi engkau tidak punya hikmat seperti 1 Samuel 3 ayat 7. Belum punya hikmat untuk suara Tuhan seperti apa. Tetapi dia pergi ke bapaknya. Tanpa ini dan itu ada respek kepada Eli. Bapak, engkau memanggil aku. 2 generasi stay together. Samuel mendengar suara Tuhan. Dia bertanya kepada bapaknya. Banyak orang mengkhotbahkan Eli begitu buruknya. Tetapi Eli tetap seorang father untuk Samuel. Sehingga Samuel bisa menjadi hakim, menjadi nabi yang mengurapi raja pertama Israel. Dia tidak akan menjadi seorang hakim atau nabi kalau tanpa bimbingan Eli. Bapak Ibu sekalian, hidup ini milik Tuhan. Mati atau hidup milik Tuhan. Jadi hidup ini anugerah. Mari bersyukur every day. Just celebrate the goodness of God. Bukan berarti saya ini lebih kuat dari saudara, enggak. Saya harus punya integritas. Tekuni firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Banyak good news, tapi belum tentu itu God's news. Belum tentu itu dari Tuhan. Banyak motivasi, tapi belum tentu itu janji Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, bahwa hidup ini milik Tuhan. Dan hidup tubuh kita adalah persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan pada saat-saat ini ketika bencana terjadi di mana-mana? Saya dapat ayat seperti ini. Makanya saya pergi ke daerah bencana, saya menolong orang. Bukan karena saya ingin gagah-gagahan. Saya harus mematuhi protokol, tetapi saya harus ada di tengah-tengah orang yang menderita. Kenapa? Karena Tuhan waktu itu menegur saya seperti ini. Di dalam Mazmur 41 ayat 2, 3, dan 4. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Maka Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya pada waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Wow. Saya katakan ini menolong orang lain adalah menolong diri sendiri. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, kita membantu seseorang bukan karena kita punya, tetapi membantu orang lain yang lemah itu memiutangi Tuhan. Tuhan katakan. Dan Tuhan selalu solusinya ada pada kita. Ketika orang butuh makanan, tidak mendadak sontak langit terbuka, kirim nasi bungkus ke sana. Harus kita yang buat nasi bungkus. Ada apa yang di tangan kita, 5 roti 2 ikan, itu kita harus multiplikasi. Jadi Tuhan mau dalam keadaan seperti ini menjadi multiplikator. Sama seperti Yesus seorang multiplikator, makanya dia katakan, kamu akan melakukan perkara yang besar. Bahkan lebih besar daripada yang aku lakukan. Maksudnya apa? Kita bisa menjadi seperti Kristus di akhir zaman. Mujizat itu bukan hanya terima, tapi mujizat itu ada di tangan kita. Sama seperti Daud berkata, the hand of God is in me. Karena itu dia bisa mengoyakkan rahang serigala sekalipun, rahang singa sekalipun. Dia bisa berani, dengan tanganku
aku mengalahkan musuhku karena dengan nama Tuhan, maka Goliat itu akan roboh. Goliat apa yang sedang kita hadapi? Goliat ekonomi, Goliat kesehatan. The hand of God is in me. Katakan, tangan Tuhan itu ada padaku. Yang terakhir adalah Tuhan mau dalam situasi kondisi apapun, living with purpose. Maksudnya, jadilah orang bijaksana. Satu perumpamaan yang hebat Tuhan berbicara dalam masa pandemik ini ketika ada 10 gadis. Tapi kenapa mendadak diseparasi oleh Tuhan ada 5 gadis bijaksana, ada 5 gadis bodoh. Kenapa yang disebut 5 bodoh? Karena sebetulnya bukan soal dosa. Kalau kita berbicara dosa, siapa yang mau disebut orang berdosa? Ada kesalahan-kesalahan. Yang pertama adalah ignorance. Tidak memiliki prioritas. Ada yang penting, ada yang super penting. Yang kedua, 5 gadis bodoh itu mendelay, menunda-nunda. Mestinya udah siapin minyak atau mestinya lagi masa siang. Dia udah harus mempersiapkan atau membeli minyak sesegera mungkin. Tapi menunggu-nunggu sampai tengah malam. Dan siapa nyana tengah malam itu mempelai itu datang. Bapak Ibu sekalian, situasinya sama seperti sekarang. Kita ada di tengah malam, hati-hati. Mempelai bisa datang secara mendadak. Yang ketiga, 5 gadis bodoh, disebut 5 gadis bodoh ini karena living without purpose, tidak ada tujuan. Karena aku disuruh atau ikut-ikutan. Mari Bapak Ibu, mempelai itu akan segera datang. Persiapkan minyak dan pelita itu harus menyala. Yang keempat, kesalahan apa yang dilakukan oleh 5 gadis bodoh ini? Self pity dan atau self center, itu mengasihani diri dan fokusnya kepada diri sendiri. Mari Bapak Ibu sekalian, kita bisa memiliki integritas kalau Holy Spirit turun atas kita. Itu sang Parakletos, seorang penolong yang lain, turun atas kita dan dia akan memberitahukan pada kita mana yang benar, mana yang salah, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Berita dunia bisa menakutkan, tapi berita sorgawi selalu memberikan kepada kita harapan, memberikan kepada kita kesembuhan, memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita semangat baru. The Great Reset is now. Kalau World Economic Forum, kenapa mereka mengatakan reset itu start from zero, dizerokan semua. Mari kita datang ke gunung kudusnya Tuhan dengan zero, big zero. Tuhan, I'm nothing. Fill me with the Holy Spirit. Dan biarkan aku akan melakukan apa yang menjadi perintahmu. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa sorgawi yang penuh kasih yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh pengucapan syukur. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, Tuhan tetap memelihara, menjaga. Tuhan tetap memberi kekuatan, penghiburan, sukacita. Kalau mungkin ada beberapa di antara anggota keluarga kami yang memang sudah pergi ke rumah Bapa di sorga, berarti mereka sudah selesai. Tetapi tugas kami di bumi masih belum selesai. Karena itu Tuhan pimpin kami, beri kekuatan di dalam tahun the year of integrity, tahun di mana kami harus memiliki integritas. Kami katakan, you are the only one that I have. Engkau satu-satunya yang paling berharga yang aku miliki. Engkau lebih dari segalanya. Biar hidupku adalah milikmu sepenuhnya dan engkau tinggal di dalam aku. Beri kesehatan kepada kami semua, beri kekuatan kepada yang lemah, dan beri kesembuhan kepada yang sakit. Di dalam nama Yesus, masa depan itu sudah tersedia bagi kami. Masa depan yang penuh pengharapan. Masa depan yang ada joy, ada sukacita, ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu
untuk mengajak jemaat Tuhan mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 5.30. ID Zoom 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi. Mari hadiri ibadah UMAS GBI Rayon 18 via Zoom yang diadakan pada hari Kamis 28 Januari 2021 pukul 11 siang. ID Zoom adalah 854 9974 9502. Wanita Bethel Indonesia Rayon 18 akan kembali mengadakan ibadah online pada hari Kamis 6 Februari 2021 melalui YouTube GBI Rayon 18. Ibadah sudah dapat diikuti mulai pukul 10 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Muda Astaida Panjaitan. Ikuti United Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891 8221 0422 dengan passcode Unity. Ikuti pemuritan yang diadakan di Rayon 18 yang akan dimulai pada 19 Januari 2021 pukul 7 malam. Mari daftarkan diri Anda melalui link yang ada di layar. Ibadah onsite atau tatap muka GBI Mega Bekasi akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021. Ibadah diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan 10 pagi. Kau pribadi yang selalu ada, menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku. Hatiku kan tertuju apapun yang ku buat dan yang aku katakan. Kerajaanmu nyatalah, hidup ini ku bawa sebagai. Dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, Rayon 18 mengadakan aksi peduli, yaitu melakukan pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Kepada jemaat yang rindu untuk menabur dalam rangka aksi peduli ini dapat melakukan transfer melalui rekening atau QR yang terdapat di layar. Ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dan persepuluhan kita ke rumah Tuhan. Bapa, ini milik-Mu yang Kau titipkan dalam ribahan setiap kami. Kami akan bawa ke dalam rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur. Di bulan yang baru ini Tuhan, kami tidak datang dengan tangan hampa.
Apa yang Engkau sudah memberi yang terbaik dalam kehidupan kami akan bawa ke dalam rumah-Mu ya Tuhan. Persepuluhan yang Kau titipkan kami kembalikan dalam nama Yesus. Persembahan yang terbaik kami akan bawa ke rumah-Mu dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Dengan penuh cinta dan hormat kami kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Jangan perluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat dan kasih yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya setiap kami yang sudah datang beribadah kepada-Mu Tuhan. Setiap kami yang mencari wajah-Mu akan menerima segala sesuatu yang baik daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang Kau taburkan bagi setiap kami. Bila firman-Mu bertumbuh berbuah lebat menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Agar dimanapun kami berada, kami terus menceritakan kebaikan Tuhan. Kami terus mencerminkan kehidupan-Mu Tuhan. Agar setiap orang bisa melihat kasih-Mu Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman. Kiranya Engkau berlengkapi lagi lebih luar biasa Tuhan dalam pelayanannya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu Tuhan agar mereka dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan mereka juga bisa diselamatkan Tuhan Yesus. Berkati keluarga besarnya Tuhan dalam perlindungan yang sempurna yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk gembala pembina kami Bapak Niko dan keempat wakilnya. Kami juga berdoa bersyukur Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Bapak Andi Markus dan keempat wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini Tuhan. Kau berikan mereka ekstra kuasa. Kau berikan mereka ekstra mukjizat dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Dan nama-Mu terus dipermuliakan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Dalam perlindungan yang sempurna yang daripada-Mu. Dan apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat senantiasa berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Kami ucapkan shalom, damai, sejahtera bagi bangsa kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan pulihkan bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam setiap keputusan-keputusan yang bangsa ini ambil Tuhan. Untuk membawa bangsa kami keluar daripada krisis ekonomi ini Tuhan. Keluar daripada krisis COVID ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota kami Bekasi Tuhan. Berkati airnya, udaranya, tanahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen di tempat ini Tuhan. Di mana kami dapat beribadah Tuhan Yesus. Kau juga berkati tenan-tenan yang ada di sini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami telah selesai beribadah Tuhan Yesus. Kami ingin berpisah satu dengan yang lainnya Tuhan. Tapi sebelumnya kami juga rindu untuk menerima berkat yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita siapkan hati kita. Buka hatimu, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat-berkat surgawi. Berkat kasih karunia yang melimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam mana yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus. Yang senantiasa memberkati, menyinari dan diperapkan wajahnya kepada engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati Tuhan sama-sama kita katakan. Amin.